terhormat, penguji UPIN, perkenalkan, nama saya Fristia Falsafatul Hukmi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada UPIN hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran pada materi suhu, pemuaian, kalor, dan perpindahan kalor dengan sub materi perpindahan kalor di kelas 7 SMP Al-Hikmah Sirampo, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Mohon saran dan masukannya terkait pembelajaran yang saya lakukan agar kedepannya lebih baik lagi. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabarnya baik semua hari ini? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita masih diberikan kesehatan sama Allah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti pelajaran. Iya. Hari ini semangat semua ya? Semangat. Iya. Kalau belajar itu harus semangat. Soalnya tujuan belajar itu untuk apa? Mencari ilmu, benar, mencari ilmu yang bermanfaat supaya kelak cita-cita yang kalian inginkan bisa tercapai. Betul sekali. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Mas Nasif dipimpin doanya ya Mas ya. Memulai pelajaran, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin. Semoga kita belajar hari ini itu diberikan kemudahan dan kelancaran ya. Amin, dan bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, Ahnaf Rafi hadir ya. Alika Naya hadiroh ya. David Sulistyo hadir. Coba sudah siap belajar IPA hari ini? Coba Ibu lihat dulu, disiapkan dulu buku IPA-nya ya, buku paket IPA-nya disiapkan, alat tulisnya juga disiapkan ya, biar tambah semangat lagi sebelum pelajaran. Kita yel-yel pakai tepuk semangat ya. Ya, tepuk semangat, kita yel-yel bersama-sama dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, sip. Oke, sebelumnya nih Ibu mau tanya dulu, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Tentang kalor. Iya, kalor itu apa ya? Ada yang bisa menjawab? Ya, apa David? Kalau menggunakan salah satu bentuk energi yang berbeda dari benda yang suhunya lebih tinggi ke suhunya yang lebih rendah. Iya, bagus sekali jawabannya David. Jadi kalor itu adalah merupakan bentuk energi panas ya, yang mengalir dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah. Terus apalagi masih ingat pelajaran yang sudah kita pelajari waktu itu? Kalor itu dapat mempengaruhi apa aja ya? Dapat mempengaruhi perubahan? Iya, pengaruh terhadap wujud, suhu. Terus faktor-faktor yang mempengaruhinya apa lagi? Ada massa. Terus kalor jenis dan perubahan suhu. Iya, sip. Jadi kita mereview dulu pelajaran yang sebelumnya. Kita sudah belajar tentang kalor, faktor-faktor yang mempengaruhi kalor ya. Di antaranya tadi sudah dijawab oleh Nazila, ada massa, kalor jenis, dan perubahan suhu. Terus pengaruh kalor juga terhadap perubahan suhu dan wujud zatnya. Oke. Perhatikan gambar yang ada di layar. Gambar apa itu? Api unggun. Gambar api unggun. Biasanya kamu kalau ada api unggun, kalau kegiatan apa? Kemah. Kalau kegiatan kemah. Itu kok ada api unggun untuk apa sih? Menghangatkan tubuh. Menghangatkan tubuh. Ya biasanya kalau kamu kemah itu kan dingin ya. Di tenda malam hari biasanya ada kegiatannya namanya api unggun. Kalau kamu di dekat api unggun, rasanya hangat. Kenapa bisa hangat ya? Karena ada radiasi. Radiasi dari mana berarti? Api.
Dari apinya. Oke, bagus sekali. Bu akan menyampaikan dulu terkait kompetensi dasar ya, kompetensi dasar di materi ini ya. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis konsep suhu pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari ya, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Terus untuk kompetensi dasar yang kedua itu melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Adapun indikator pencapaian kompetensi di subbab perpindahan kalor ini yang pertama adalah menganalisis perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menemukan cara untuk mencegah dampak negatif yang timbul akibat perpindahan kalor secara radiasi. Dan yang ketiga itu nanti di indikatornya adalah melakukan praktikum untuk menyelidiki perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke. Terus tujuannya nih, nah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di hari ini ya. Yang pertama, itu melalui kegiatan diskusi dan kajian literatur, peserta didik dapat menganalisis 3 jenis perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan kajian literatur, peserta didik dapat menemukan minimal 3 cara untuk mencegah dampak negatif yang timbul akibat perpindahan kalor secara radiasi dengan tepat. Ya, yang ketiga, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat menyelidiki perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi dengan benar. Itu. Jadi hari ini kita belajarnya tentang subbab perpindahan kalor. Oke. Manfaatnya apa? Kenapa kita perlu belajar materi perpindahan kalor nih? Ya, garis besarnya yang pertama, kita itu bisa mengetahui ya pemanfaatan perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kita bisa mengetahui nih dampak dari perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari. Itu manfaatnya. Oke. Adapun tahapan pembelajaran yang akan dilalui ya pada kegiatan hari ini, tahapannya nanti kalian akan diberikan suatu permasalahan ya. Nanti kegiatannya yang kedua adalah berkelompok, melakukan penyelidikan, terus menyajikan hasil karya, mengevaluasi proses pemecahan masalah. Adapun nanti ibu juga akan menilai selama proses pembelajaran. Jadi nanti kalian akan ibu nilai ya. Di antaranya teknik menilainya adalah satu teknik penilaian kognitif, nanti ada tes ya, tes formatif, tesnya nanti ada pretest dan potes. Yang kedua penilaian afektif sikap kalian ya, ada kerjasama, disiplin, jujur, tanggung jawab nanti akan ibu nilai melalui lembar observasi. Yang ketiga adalah penilaian psikomotorik, nah nanti akan ada kegiatan praktikum. Selama kalian melakukan kegiatan praktikum, ibu akan menilai juga ya. Oke, itu teknik penilaiannya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini ya, masuk ke kegiatan inti, ibu akan memberikan soal pretest. Silakan nanti dikerjakan dengan baik ya. Ibu bagikan dulu soal pretestnya. Dijawab ya Mbak di lembar jawabnya. Jangan lupa dikasih nama ya, nama kaliannya ditulis di lembar jawabnya. Oke, dikerjakan. Sudah? Ya. Oke, bisa dikumpulkan ya. Dikumpulkan. Oke, ke depan. Oke, selanjutnya coba perhatikan. Nah, coba kalian amati dan baca dulu nih mengenai informasi yang ada pada layar gitu ya. Itu terlihat kulitnya orang tuh kenapa tuh? Wajahnya kenapa itu? Kayak kena luka bakar gitu ya. Di situ ada informasi bahwa saat melakukan aktivitas di luar ruangan ya dan kondisi panas matahari yang terik dalam waktu yang lama, tubuh kita akan merasakan panas, betul?
Kamu pernah? Iya. Oke. Bahkan kulit terkadang memberikan respon dengan mengalami peradangan pada lapisan terluar kulit. Terjadinya perubahan warna kemerahan dan terkelupas akibat terpapar sinar matahari yang berlebihan. Dari masalah yang ada di layar ini, ada yang memberikan pertanyaan gini, rumusan masalahnya apa? Iya, bagaimana, Nazila? Bagaimana cara mencegah sunburn? Iya, ini kan terkena sunburn. Jadi Nazila itu memberikan rumusan masalah bagaimana cara mencegah sunburn. Ada lagi barangkali selain bagaimana cara mencegah sunburn, pertanyaan yang lain barangkali? Iya, gimana gini ya? Bagaimana cara mengatasi sunburn? Betul sekali. Ya. Penyebabnya boleh. Oke, penyebab sunburnnya apa ini? Kita tulis dulu ya. Nanti rumusan masalah ini akan kalian jawab secara berkelompok. Untuk itu ya, Ibu meminta kalian untuk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi. Ini kelompoknya, silakan ya. Silakan mulai duduk bersama dengan kelompok masing-masing. Yo, silahkan duduk dengan sesuai kelompok masing-masing. Ibu akan membagikan dulu nih ya, membagikan LKPD. Oke, kepada kalian. Yang bagian tadi orientasinya. Dibaca dulu petunjuk dalam mengerjakan LKPD ini ya. Sebelum melakukan kegiatan praktikum sudah berkelompok semuanya ya. Oke, sudah. Terus nanti kalian akan melakukan yang namanya praktikum mengenai perpindahan kalor ya. Nanti kalian akan mempersiapkan dulu alat dan bahan. Oh ya, jangan lupa tadi rumusan masalahnya ditulis di sini ya. Ditulis. Nanti setiap kelompok itu akan melakukan praktikum. Nanti ada hasil data pengamatan kamu tulis di sini beserta pertanyaannya ya. Nanti ditulis di sini, dikerjakan secara berkelompok ya. Dan juga mengenai menjawab rumusan masalah yang sudah kamu buat tadi. Rumusan masalahnya nanti dijawab. Di situ sudah ada pertanyaannya. Nanti dijawabnya yang rumusan masalah mengenai sunburn disajikannya dalam bentuk ini ya, ditempel di sini. Ibu sekalian bagi juga ininya. Oke. Silahkan dibaca dulu petunjuknya ya, barangkali ada yang masih bingung. Boleh. Oke, perhatikan sudah dibaca petunjuknya. Petunjuknya sudah dibaca. Oke, sekarang Ibu minta setiap kelompok dulu nih. Kelompok satu maju ke depan untuk mengambil alat praktikumnya ya. Sini, satu kelompok dulu. Biar. Ya, diambil dulu. Ini ditaruhnya di situ ya, biar enggak. Ini ambil enggak. Ntar dulu kelompok lain tunggu sebentar. Ini kelompok satu dulu ya. Kelompok satu dulu. Ini Mbak. Ya. Oke, ini. Nah, sudah. Spidurnya, oh ya belum ya, ini tisunya. Oke. Kelompok 2. Oh iya. Kelompok 2 bentar. Sebentar dulu. Oh, sudah ini. Kelompok yang kedua sini dibantu ya. Bawah. Ini. Oke. Oke. Ini. Ya, silahkan diperhatikan langkah kerjanya ya, sudah ada di LKPD. Dikerjakan secara berkelompok, secara bekerja sama, secara disiplin ya. Silakan bisa memulai praktikumnya. Saling bekerja sama satu sama lain ya. Saling membantu dan harus aktif dalam bekerja sama. Silakan sudah bisa mulai ya. Hati-hati ya. Iya. Kamu ya dibaca dulu petunjuknya. Ya, ini yang praktikum. Kalau ini berarti yang buat menjawab perumusan ya. Jadi ada yang saling membantu, ada yang
Ada yang mengerjakan ini, ada yang ini ya. Semuanya saling bekerja sama. Oke, silahkan. Ya, mulailah melakukan penyelidikan. Ya, ada yang bisa dibantu? Bagaimana? Lilinnya kurang. Tadi belum ngambil lilin. Tadi lilinnya sudah diambil siapa tadi? Sudah ada 4 tadi ya. Sudah ada 4 nggak? Oh, ini masih gabung, coba 1. Nih. Tadi ada yang masih gabung ternyata. Oke. Ini nanti kan tadi mengenai sunburn itu. Nanti apa itu sunburn? Kamu jelaskan di sini ya. Nanti ditempel di sini. Bebas, terserah kamu. Bagaimana cara mencegahnya gitu ya, ditulis di sini. Ini juga nanti kan ditempel di situ juga. Ya. Oh ya, nanti itu dulu yang. Silahkan. Nanti kalau ada yang bertanya bilang ya. Nah, ini kan percobaan yang pertama ya. Kan nanti diisi di situ. Ini juga diisi ya, Mbak. Tadi yang mengenai sunburn itu diisi juga. Mengenai tadi pengertiannya apa ya? Terus cara mencegahnya bagaimana ditulis di situ. Oke, kan nanti kalian ketika sedang mencari informasi kajian literaturnya ya. Ini adalah linknya. Silakan bisa buka link ini untuk melihat bahan ajar ya, bahan ajar dan artikel mengenai sunburn. Oke. Nanti bisa searching juga di internet juga ya, untuk tambahan informasi bisa kalian searching di situ. Jadi yang pertama dulu, kalau sudah mulai meleleh diambil Mas, nanti jadi itu diambil. Ini diambil langsung. Ini. Hati-hati. Iya kan udah meleleh sudah diambil. Lanjut ke percobaan yang berikutnya. Nggak apa-apa, kan ini sudah mulai. Iya, sambil dimasukkan kacang hijaunya. Nanti ketika sudah mendidih diamati ya. Kacang hijaunya itu gerakannya bagaimana? Tadi dilihat di situ. Semua aja Mas, nggak apa-apa Mas. Oke, nanti hasil pengamatannya ditulis. Ini hasil pengamatan praktikum di sini Mbak. Kalau ini yang masalah yang itu sunburn ditulis di sini, nanti ditempel di sini. Ya. Jadi ini untuk yang praktikum di situ. Jadi ditulis tadi, ini kan tak gambarnya nanti ditempel di sini Mbak. Ini belum dikasih label ya? Oke. Dikasih label dulu. Oke. Jadi gambar ini kan nanti sebagai informasi mengenai sunburn ya di sini. Nanti kan tadi apa itu sunburn ditulis di sini penjelasannya. Habis itu nanti ditempel di sini ya. Ini ada tempelannya, tinggal ditempel aja. Kalau yang LKS ini nanti buat yang hasil praktikum. Nanti juga ada pertanyaan yang lain. Bagaimana? Iya, tadi hasil pengamatannya bagaimana lah? Meleleh kan? Meleleh terlebih tulis meleleh. Meleleh ya tadi ya. Kalau plastik kan tadi ini ikut melengkung. Silakan. Ini sambil dimasukin Mbak kacang hijaunya. Biar nanti kan kelihatan pas mendidih pergerakannya terlihat. Ya, masukin semua. Hati-hati ya. Sip. Bagus. Ya, nanti ketika sudah mendidih diamati gerakannya itu bagaimana. Nanti hasilnya ditulis di situ. Oke, sip. Iya, ada yang mau bertanya lagi? Kenapa? Cara mengulangnya margarinnya di itu. Iya, berarti tadi yang pas di margarinnya meleleh terlebih dahulu, gitu kan urutannya bagaimana. Terus apa yang terjadi pada margarin? Ya ini sama sebenarnya, ditulis di sini jawabannya. Apa yang terjadi pada margarin yang diletakkan di sendok plastik setelah dipanaskan? Mengapa demikian? Gitu ya? Gitu. Pokoknya ini pertanyaan itu nyambung dengan percobaan yang sedang kamu lakukan. Iya, nanti diamati. Kalau sudah mulai mendidih, itu kan di LKS-nya gerakannya bagaimana nih ketika sudah mulai mendidih gerakan
serambi itu percobaan yang ketiga. Boleh langsung. Itu kan didekatkan ya. Didekatkan dengan api, jangan menempel tapi dekatkan saja. Nanti gimana nih perubahannya? Kalian tulis di LKPD. Nah, itu sudah mulai bergerak ya. Boleh, bagaimana tuh gerakannya? Ditulis juga di. Apa itu? Itu belum mendidih kan airnya? Sudah, nanti hampir mendidih. Nanti belum mendidih sempurna. Biar terlihat gerakannya. Sudah terlihat ya. Nanti kalau sudah benar-benar semuanya mendidih, boleh langsung dimatikan atau kamu memulai percobaan yang ketiga ya. Ya. Sudah sampai mana ini? Wah ya, bagus. Ini sudah mulai hampir mendidih ya. Nanti kalau sudah sampai mendidih, spiralnya ditarik aja, ditutup, atau langsung lanjut ke percobaan yang ketiga ya. Iya, kesimpulannya tadi gimana nih? Konduksi itu apa tadi ya? Konveksi itu apa? Terus radiasi itu apa? Kan sudah itu kan praktikum tadi disimpulkan di sini, ditulis kesimpulan. Iya, iya. Jadi perpindahan kalor itu ada berapa ya? Kan sudah kamu selidiki bahwa perpindahan kalor itu ternyata ada berapa nih? Apa aja? Konduksi itu tadi apa, konveksi apa, radiasi itu apa, ya. Dalam, ya bisa kayak gini, ya. Nggak harus lurus ya, bisa dimenceng-menceng gini, kayak gini, ya. Sekreatif mungkin. Nggak harus lurus. Ada yang sudah selesai? Coba. Sudah mulai selesai, Mbak? Sudah ya. Ditempel. Boleh sambil kan ini juga masih ada celah kan di sini. Oke, agak ke sini nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Yang penting nempel di situ. Nanti kalau ada temennya yang maju ke depan, semuanya memperhatikan ya. Terus kalian boleh bertanya, boleh juga membandingkan dengan hasil praktikum yang sudah kalian lakukan sama tidak dengan teman yang maju ya. Kelompok ini sudah selesai? Oke, silahkan kelompok yang sudah selesai boleh presentasi dulu. Siapa dulu nih? Kelompok ini siapa? Kelompok 1 atau kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silahkan. Kelompok 1 boleh maju ke depan hasilnya. Boleh dibacakan dulu hasil tadi praktikumnya dulu, boleh dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan ini dulu yang tadi hasil praktikumnya dulu ya, sama itu juga. Yang lain perhatikan ya. Hasil percobaannya tadi yang kamu sudah praktikum hasilnya bagaimana coba? Saat melakukan percobaan 1 yang dihasilkan mentega pada logam meleleh karena terjadinya konduksi. Mentega pada kayu tidak meleleh karena bukan benda konduktor. Mentega yang diletakkan pada sendok logam meleleh karena sendok logam bersifat konduktor atau benda yang dapat menghantarkan panas.
pada sendok plastik. Mentega meleleh karena terjadinya konduksi. Mentega yang diletakkan pada kayu tidak meleleh karena kayu bukan benda yang menghantarkan panas atau bukan benda konduktor. Dari percobaan kami dapat disimpulkan bahwa percobaan 1 menjelaskan tentang konduksi. Yang konduksi itu tentang konduksi. Ya, oke. Terus ada lagi yang mau dipersilakan mengenai ini tadi sunburn. Bagaimana tadi? Coba dijelaskan hasil karyanya. Sunburn adalah reaksi peledaran yang letak kerusakan radiasi ultraviolet pada lapisan di luar kulit. Ya. Penyebab sunburn Yang keras, Mbak, yang keras. karena terlalu banyak paparan sinar ultraviolet, memiliki riwayat terpapar sinar matahari tinggal atau terliput di suatu tempat yang area hangat atau ketinggian, bekerja di luar ruangan, melakukan rekreasi di luar ruangan sambil minum alkohol, terlalu sering menggunakan pakaian yang tidak menutupi tubuh. Cara mencegah sunburn: hindari paparan sinar matahari antara pukul 10 pagi hingga 4 sore. Hindari berjemur dan menggunakan tabir surya. Lindungi bayi dan balita. Lindungi tubuh. Pakai kacamata hitam di luar ruangan. Radiasi sunburn terjadi karena paparan sinar UV oleh matahari secara langsung yang Hadapnya sini, Mbak. terjadi sunburn. Ya. Jadi hubungan sunburn dengan perlindungan adalah secara radiasi. Ya, oke. Coba tepuk tangan dulu nih buat kelompok 1. Coba ada yang mau bertanya, silakan dipersilakan temannya lah. Kalau mau bertanya, dipersilakan dulu. Silakan teman-teman, ada yang mau tanya? Iya, silakan. Barangkali tidak bertanya itu menambahkan atau ada data yang berbeda pas ketika kalian melakukan praktikum. Boleh silakan bertanya. Kelompok 2 boleh bertanya. Nah, kelompok 1 silakan, boleh siapapun boleh bertanya. Ya. Ayo silakan. Boleh bertanya loh. Siapa ayo? Ya, ya nanti. Apa benda yang termasuk benda isolator? Ya, itu simpan dulu pertanyaannya. Terus yang kedua tadi yang bertanya juga. Akibat terkena sinar matahari berlebihan. Apa akibat dari terkena sinar matahari yang berlebihan? Oke, silakan boleh dijawab. Tadi yang termasuk isolator. Yang termasuk isolator adalah seperti plastik, kayu, kain, dan kaca. Iya, terus tadi pertanyaan yang kedua, akibat terpapar sinar matahari yang berlebihan itu akibatnya tadi apa? Karena bekerja di luar ruangan terlalu lama. Iya. Karena tidak menggunakan bahan pelindungan untuk tidak terkena sinar matahari secara berlebihan. Iya, tadi akibatnya apa tadi ya? Kayak yang sudah kalian jelaskan itu terjadinya Iya, bisa ya. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi untuk kelompok 1. Oke, bisa duduk dulu kelompok 1. Oke, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil percobaan tentang perpindahan kalor. Percobaan yang pertama yaitu konduksi. Apa itu konduksi? Yaitu perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel zat. Yang tadi contohnya yaitu margarin saat diletakkan pada sendok logam itu lebih cepat mencair karena logam itu bersifat konduktor. Nah, sedangkan pada sendok plastik itu lebih sulit untuk mencair. Dan pada kayu itu susah
dan tidak bisa untuk mencair karena bersifat isolator. Reaksi peradangan terhadap kerusakan radiasi ultraviolet pada lapisan terluar kulit. Ini dari semuanya adalah melanin, pigmen yang memberi warna pada kulit. Tanpa perlindungan dapat menyebabkan hal-hal kulit menjadi merah, bengkak dan nyeri. Sama ya jadi ya? Ada pertanyaan atau tidak? Ya, silakan Raffi satu. Ya. Tepuk tangan. Ya. Silakan duduk, Mbak. Oke, perhatikan. Itu tadi peristiwa perpindahan kalor yang konduksi ya. Bisa kalian lihat bahwa panas itu bisa berpindah, menghantarkan panas. Itu contohnya ketika kamu tadi menggunakan sendok logam sama margarin dicelupkan ke dalam air panas ya. Yang terjadi adalah margarinnya meleleh ya. Perhatikan lagi nih, berdua. Maka nanti akan terjadi sesuatu ketika memang terjadi panas. Ini akan meleleh dan terpindah ini. Lihat di sini. Oke. Jadi setelah kamu melakukan praktikum tadi, perpindahan kalor ada berapa ya? 3. Apa saja? Konduksi, konveksi, radiasi. Iya, betul. Ada konduksi, ada konveksi, dan radiasi. Konduksi itu apa tadi konduksi? Perpindahan kalor melalui zat perantara, tapi partikelnya tidak ikut berpindah. Kalau konveksi, perpindahan kalor melalui zat perantara ikut berpindah. Kalau radiasi, Kalau tanpa melalui zat perantara. iya betul. Terus tadi ada fenomena sunburn ya. Sunburn itu berarti hubungannya dengan apa? Perpindahan kalor yang apa tadi? Perpindahan kalor yang radiasi, betul ya. Tadi sudah dijelaskan juga ya, maju ke depan ya, mengenai bagaimana cara mencegah terjadinya sunburn. Iya. Oke, terus ketika terutama untuk bayi dan anak-anak ya. Jadi kalau misalnya bayi dan anak-anak itu harus dilindungi dari sinar matahari yang berlebihan. Itu yang tadi sudah kalian presentasikan. Oke, sekarang selanjutnya ya. Selanjutnya adalah quiz time. Ibu punya beberapa gambar ya. Gambar ini ada kaitannya dengan perpindahan kalor. Kamu pasangkan ya, sesuai dengan perpindahan kalor yang konduksi kah, konveksi atau radiasi. Oke, siapa cepat dan tepat, silakan langsung maju ke depan jawabannya. Oke, silakan boleh ditempelkan gambar tersebut ya. Yang sudah selesai langsung ke depan. Yo, silakan ditempel. Siapa yang cepat duluan selesai dan jawabannya betul? Yo, silakan. Kudus gembel gitu ya pada gunung berapi sama sunscreen hubungannya dengan radiasi dan jemberan. Coba ada ya, kira-kira ada jawaban yang salah apa tidak nih dari kelompok ini? Dan sesuai tidak? Ini sudah betul. Terus ini nih. Ini aliran, ini harusnya dikonveksi kalau ini. Ya, ada partikelnya ya. Ada partikelnya ini. Gasnya dan ya, oke. Sekarang kita bersama-sama ya menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Kesimpulannya tadi mengenai perpindahan kalor ada berapa? Kita kuatkan lagi. Disimpul lagi ada 3. Apa? 1. Terus? Terus? Radiasi. Konduksi itu apa? Perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara yang zat partikelnya tidak berpindah. Ya, contohnya apa, Mbak? Tadi contohnya. Ada yang bisa? Konduksi contohnya apa? Peristiwa konduksi ya? Penggaris dipanaskan. Penggaris dipanaskan, ujungnya panas, lama-lama ujung yang lain juga ikut
Panas. Oke, yang kedua tadi konveksi. Apa itu konveksi? Ya, perpindahan panas melalui zat perantara, di mana partikel zat perantaranya? Iya, contohnya apa peristiwa konveksi dalam kehidupan sehari-hari? Angin darat dan angin laut. Terus yang terakhir, yang ketiga adalah radiasi. Itu apa? Perpindahan panas tanpa, iya, perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Contohnya apa dalam kehidupan sehari-hari? Radiasi. Iya, jadi radiasi dari matahari itu mampu bisa mengeringkan pakaian yang basah gitu ya. Iya, oke, sip. Terus mengenai tadi sunburn, tadi tips yang sudah atau cara mencegahnya yang sudah kalian temukan satu. Memakai sunscreen ketika memakai baju yang menutupi kulit tubuh kita, terus menggunakan kacamata, memakai payung gitu ya, atau memakai topi supaya kita tidak terpapar secara langsung ya oleh sinar matahari. Hubungannya tadi antara sunburn dengan perpindahan kalor, hubungannya adalah dengan perpindahan kalor yang secara radiasi. Saatnya post test. Sekarang kita akan melakukan post test ya. Silakan dikerjakan lagi soal post testnya. Oke, coba Mbak ambil 4. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan ya. Kalau sudah selesai. Silakan untuk tadi hasil LKPD sama hasil ininya ya, hasil karya kalian mengenai sunburn bisa ditumpuk di sini dulu Mbak. Dikumpulkan di sini. Ya, biar saya nilai hasilnya. Silakan. Oke, setiap dikumpulkan dulu yang LKPD-nya. Taruh di situ dulu, perwakilan kelompok silakan. Ya, Ibu mau merefleksi pembelajaran hari ini ya. Ibu mau bertanya, silakan kalian acungkan tangan. Oke, yang pertama ya. Apakah belajar dengan cara seperti ini, seperti yang dilaksanakan guru pada materi pembelajaran perpindahan kalor ini lebih mudah untuk dipahami? Ya, siapa yang setuju angkat tangan coba. Oke, sip. Yang kedua, apakah belajar dengan cara seperti yang dilakukan guru dapat mengecek pemahaman Anda dalam diskusi kelompok? Ya, angkat tangan coba. Sip. Sebelumnya jangan lupa ya kalian pelajari materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu mengenai gerak dan gaya. Itu tugas kalian di rumah sebelum menuju ke materi berikutnya. Oke, coba nih sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ada salah satu yang memimpin doa terlebih dahulu? Ya, Keza silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lana ma a'tana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal mu'akhir la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.